bertambah lebih tinggi, dan ternyata orang lupa yang lebih paling penting daripada infrastruktur adalah suprastruktur, ya, peraturan-peraturan, undang-undang, birokrasi, premanisme, itu suprastruktur, bos. Dan ini softwarenya pembangunan. Kalau infrastruktur itu hardwarenya, ya kan. Kalau ini kan sesuatu yang tidak kelihatan, ya kan. Ya regulasi mana bisa disentuh, jembatan bisa disentuh kan gitu, ya kan ya. Nah ini orang lupa bahwa semua pembangunan diawali dengan software, ya kan. Sama lah kayak kita main komputer, gitu kan ya. Walaupun komputernya mesin-mesinnya bagus, tapi kalau softwarenya cacat, nggak jalan lah itu komputer, kan gitu. Lantas kalau gitu bagaimana kita dengan para investor? Apa yang harus dilakukan? Kalau tadi kan pemerintah, kita harapkan pemerintah bisa mencegah dengan cara adalah merespons. Merespons itu artinya ya spendingnya dikurangi, prosesnya diperbaiki, ya pendapatan fiskalnya kalau bisa dinaikkan, tapi dalam situasi seperti ini tidak mudah. Tapi oke lah, katakanlah ini negara punya PR sendiri. Nah sekarang investor, apa yang harus dilakukan? Investor ini sekarang kalau investor di sektor real, saya lihat mereka stay on the sideline, tidak ekspansi ya. Syukur-syukur mereka tidak melakukan PHK, satu. Yang kedua, kalau investor di pasar modal, pesan saya kembali lagi. Apa yang saya katakan Babata sudah terbukti ya, meledak ya. Dan sekarang pun masih harus hati-hati. Karena apa? Ini rating belum selesai. Bisa tiba-tiba entah Moody's nanti, entah S&P menyatakan kita downgrade one notch lower, dan itu dolar bisa ngacir ke 20.000, Prof. Dan bukan tidak mungkin itu terjadi. Jadi karena apa yang harus dilakukan oleh investor di sini? Di sini hati-hati aja. Hati-hati. Iya, hati-hati. Anda bukan menyarankan orang kemudian beli dolar banyak-banyak, nggak begitu kan maksudnya? Enggak. Karena itu bisa tambah kita terpuruk, begitu kan? Iya. Ya. Tapi kembali lagi bahwa saya tidak bisa mempengaruhi investor asing bisa bilang buy dolar. Nggak bisa, siapa saya buat mereka. Mereka rasional. Iya kan, mereka rasional gitu loh ya. Yang saya baca adalah pikiran mereka. Ya kan, karena saya bergaul sama mereka kan gitu kan, saya tahu mereka, saya 30 tahun di pasar modal, saya tahu lah ya dari conversation mereka, tapi saya tidak bisa mempengaruhi mereka untuk buy dolar gitu loh. Apa kata mereka? Mereka bilang, wah we should be very cautious, ya kan, dengan Indonesia, ya karena tadi kasus-kasus banyak sekali ya. Pertama defisit yang galloping, ya kan, kedua fiskal yang crack, reot ya, penerimaan cuma 87% kalau nggak salah tahun lalu dari target ya.